Siapa yang ketika hidupnya di dunia, dia tampil maju ke depan membela kehormatan saudaranya. Dalam hal ini ahli jihad, ahli ribat yang ada di Baitul Maqdis, di Palestina, juga bahkan termasuk yang ada di Suriah. Saudara-saudaraku, ketika ada berita-berita bohong, ketika ada berita-berita hoax, berita-berita palsu yang disematkan, bahkan fitnah-fitnah yang disematkan kepada para pejuang, mujahidin, murabitin yang ada di negeri Ribat, yaitu di Asqalan, jalur Gaza sekarang, dan juga di bumi Syam secara umum. Bila kita mendengar ada berita-berita yang tidak benar, bela, ya, sampaikan kebenaran sebagaimana adanya, karena kita tahu media secara global sedang di tangan para raja-raja dusta, ya, para antek-antek dajjal, ya, dan mereka ini yang sekarang ini sedang memegang semua jaringan media di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah sayyidina Muhammadin Rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadirin ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, dengan segala pujian, bini'matihi, alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lantunkan doa yang sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita dan tetap mempercayakan iman ada di dalam lubuk hati kita yang terdalam. Kita semakin kuat menjaga iman ini, semakin istiqomah, karena semakin kesini semakin terasa berat ujian iman ini. Saudara, begitu juga kita tidak boleh pernah berniat sebentar saja untuk melepaskan diri dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus sunnah Rasulullah yang diajarkan beliau dalam rangka kita menghadapi berbagai macam ujian, tantangan, dan beratnya arus kejahilian di akhir zaman ini. Maka bertamasuklah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, hari ini kita sampai pada kajian membedah hadis al-arba'un fi thuril murabatah wa fi baitil maqdis wa aknafi baitil maqdis, hadis yang nomor 35. Temanya adalah ad-difa'u an ahlil jihadi war ribat wa raddus syubuhati anhum. Ad-difa' artinya adalah membela, an ahlil jihad war ribat, orang-orang yang sedang berjihad dan orang-orang yang sedang melaksanakan ribat, waraddus syubhati anhum, dan serta menolak, membantah, mengkanter, ya, seluruh syubhat-syubhat, berita-berita kotor, berita-berita palsu yang disematkan kepada para ahli jihad dan ahli ribat, wabil khusus di bumi Syam. Saudara dan sahabat tercinta, apa maksudnya di sini? Mari kita dengarkan dulu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini berikut ini diceritakan oleh sahabat beliau Abu Darda. An Ummi Darda, an Abi Darda radhiyallahu anhuma. Dari Ummu Darda, dia berkata, dari Abi Darda suaminya, beliau berkata, semoga Allah meridhai mereka berdua, anin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi nara yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika kehormatan itu dicabik-cabik, ketika kehormatan itu didustakan, ketika kehormatan itu dihinakan, diinjak-injak, dipermalukan, difitnah, lalu dia datang membela, raddallahu an wajhihi nara yaumal qiyamah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membela wajah orang ini dari hari kiamat kelak dari api neraka. Siapa kita? Siapa kita, saudaraku? Orang yang sangat pasti akan kembali kepada Allah. Kita ini makhluk dan kita dari Allah, kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah. Tempat tinggal kita hanya salah satu di antara dua. Kalau tidak beruntung dalam surga, maka kita pasti menjadi ahli neraka. Tapi ternyata di dalam hadis ini Nabi berkata, siapa yang ketika hidupnya di dunia, dia tampil maju ke depan membela kehormatan saudaranya,
dalam hal ini ahli jihad, ahli ribat yang ada di Baitul Maqdis, di Palestina, juga bahkan termasuk yang ada di Suriah. Saudara-saudaraku, ketika ada berita-berita bohong, ketika ada berita-berita hoax, berita-berita palsu yang disematkan, bahkan fitnah-fitnah yang disematkan kepada para pejuang, mujahidin, murabitin yang ada di negeri Ribat, yaitu di Asqalan, jalur Gaza sekarang, dan juga di bumi Syam secara umum. Bila kita mendengar ada berita-berita yang tidak benar, bela, ya, sampaikan kebenaran sebagaimana adanya. Karena kita tahu media secara global sedang di tangan para raja-raja dusta, ya, para antek-antek dajjal, ya, dan mereka ini yang sekarang ini sedang memegang semua jaringan media di seluruh dunia. Bukan berarti tidak ada sumber-sumber berita dan media-media yang lurus dan benar, tetapi ya jumlahnya sedikit dan kecil. Akan tetapi alhamdulillah dengan berbagai macam cara, alhamdulillah sampai berita-berita yang benar dari sumber-sumber yang benar, rujukan data fakta yang lengkap sampai kepada kita. Dengan data itu, saudaraku, dengan fakta itu, dengan video, dengan gambar, dengan apa saja yang ada, yang bisa membuat umat yakin dan menangkis, ya, menepis semua berita-berita hoax, syubhat, apalagi mengandung dalamnya fitnah kepada para ahli jihad dan ahli ribat, lalu kita kanter dengan kebenaran. Maka ini termasuk sarana membantu perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa yang ada saat ini di bumi Palestina. Saudara dan sahabatku yang tercinta, begitu juga kita dengar bagaimana sebelumnya media Amerika dan menggunakan semua antek-anteknya di berbagai negara barat dan lain-lainnya, mereka mengisukan tentang pemerintahan Emirat Islamiyah Afghanistan, bahwa ini pemerintahan yang sangat begini, sangat begitu. Itu semua adalah kebohongan yang sangat busuk. Begitu juga dengan pemerintahan baru sekarang di Suriah, dipimpin oleh presiden baru, ya, ini Ahmad Syara. Ini juga mendapatkan fitnah-fitnahan khususnya dari dunia barat, wabil khusus Israel, laknatullah alaihim, dan juga media-media mainstream yang ada di Persia, yaitu hari ini Iran dan sebagainya. Mereka menyematkan berita yang dusta dan bohong terkait dengan masalah pemerintahan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Suriah. Wabil khusus para mujahidin yang khususnya hari ini ada di jalur Gaza, senantiasa mereka ini seperti para pejuangnya yang kami sengaja tidak menyebutkan namanya dalam konteks pembicaraan kita, demi agar materi kita tetap dijaga oleh Allah dari kebusukan tangan-tangan para pendengki pembusuk, ya. Maka para pejuang ini senantiasa diberikan berita-berita yang buruk dari pihak penjajah, dari pihak pelaku genosida. Tampillah kita membantu dan membela kehormatan saudara kita dengan mengatakan tidak benar, itu adalah hoax, yang benar adalah ini, yang benar adalah ini. Coba lihat contoh, ya, ketika para tahanan dan tawanan, ya, diisukan oleh penjajah Israel ini, bahwa tahanan Israel yang ada di tangan para pejuang diperlakukan begini, dilakukan begini, dilecehkan, dihinakan, disiksa, diazab, diperkosa dan sebagainya. Maka yang benar sudah dinyatakan bahkan oleh para tawanan dan tahanan itu sendiri. Ini yang harus kita kanter, ya, dengan langsung apa yang disampaikan oleh para tahanan tawanan Israel yang ada di tangan para mujahidin. Sampaikan, ini dia buktinya, bahwa para tahanan merasa sangat terjaga, sangat dilindungi, sangat diberikan seluruh hak-haknya. Yang kalian sampaikan berita dari sumber ini adalah dusta dan bohong. Lakukan itu, ya, agar para pejuang tetap terjaga kehormatannya, tetap bersih pandangan publik umum kepada mereka. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah ada orang yang melakukan itu. Semoga kita di antara mereka, orang-orang yang masuk dalam hadis ini. Man radda an irdi akhihi raddallahu anhu an wajhi nar yaumal qiyamah. Semoga kita termasuk di dalam hadis ini. Amin. Baik, rasa-rasanya hadis ini cukup singkat dan tidak usah kita terlalu berpanjang-panjang, sangat mudah dipahami. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-36. Jadi dalam pertemuan kali ini kita jadikan dua hadis, ya. Tema kita dalam hadis yang ke-36 adalah infaqul mali li'imaratil Masjidil Aqsa ya'dilu thawabas shalah fihi wa ziyaratihi. Artinya adalah berinfak, ya, mengeluarkan harta kita untuk biaya operasional Masjidil Aqsa, ya'dilu thawabis shalah fihi,
sama pahalanya dengan orang yang datang ke Masjidil Aqsa dan melaksanakan solat di dalamnya, wa ziyaratihi, dan juga menziarahinya. Saudara, sahabat tercinta, Masya Allah, sebelumnya kita sudah dengarkan hadis bahwa Nabi SAW bersabda, saat Nabi Sulaiman selesai membangun ulang kembali Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. 3 doanya. 2-nya sudah Allah kabulkan, dan yang satunya saya berharap Allah mengabulkannya juga, dan Allah pasti mengabulkannya. Kita sudah tahu apa yang 1, 2, dan yang nomor 3-nya adalah Nabi SAW berkata, Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, jadikanlah orang yang datang ke Masjidil Aqsa, solat di Masjidil Aqsa walau hanya 2 rakaat, jangan kau biarkan mereka keluar dari Masjidil Aqsa ini kecuali seperti anak bayi yang baru saja terlahir dari rahim ibunya, putih, bersih, tidak meninggalkan sedikit pun dosa dalam hidupnya. Masya Allah. Sekarang bagaimana? Oh Buya, kami tidak punya kemampuan untuk berangkat ke Masjidil Aqsa. Dananya besar. Buya, kami sangat sibuk. Pekerjaan kami sangat padat. Kami sangat sulit mencari waktu buat cuti dan sebagainya. Jadi bagaimana Buya? Kami ingin mendapatkan peluang seperti orang yang sudah mengunjungi Masjidil Aqsa dan ada pahalanya. Mari kita dengarkan hadisnya. An Maimunata radhiyallahu anhu maulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ran Maimunata radhiyallahu anha maulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Maimunah, ya, salah seorang tenaga kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah ridha kepadanya, qalat, dia berkata, qultu, wah aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis. Berikan kami ya Rasulullah sebuah perkataan, sebuah statement terkait dengan Baitul Maqdis. Qala, Nabi menjawab, ardul mahsyari wal mansyari. Ardul mahsyari adalah itu, ya, adalah bumi tempat berkumpulnya orang-orang terbaik, hamba-hamba Allah terbaik. Wal mansyari, dan di situ juga adalah bumi tempat di mana menyebarnya orang-orang terbaik, ya, untuk menaklukkan bumi, untuk menguasai bumi. Dan di hari kiamat kelak juga terjadi, Allah putuskan bumi Syam yang hari ini adalah tempat di mana sedang panas-panasnya kondisi, adalah tempat di mana berakhirnya kehidupan umat manusia di muka bumi. Kemudian di sana juga akan dibangkitkan kembali seluruh makhluk yang pernah hidup di muka bumi, tetapi buminya beda, ya, langitnya beda, yaitu di hari kiamat kelak. Jadi Nabi berkata, Baitul Maqdis adalah ardul mahsyar wal mansyar. Utuhu fasallu fih, datangilah oleh kalian, ya, datangilah oleh kalian Baitul Maqdis itu. Wasallu fih, salatlah kalian di dalamnya. Fa inna salatan fihi, sesungguhnya bisa salat di dalamnya, kata Rasulullah, ka'alfi salatin fi ghairihi, seperti melaksanakan 1000 kali salat jika dibandingkan dengan di masjid-masjid lain. Salat subuh kita 1 kali saja di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, sama dengan 1000 kali salat, ya, di berbagai masjid, di 1000 masjid yang berbeda-beda. Keren ini, luar biasa, saudara-saudaraku. Kemudian qultu, aku bertanya, ara'aita in lam astati an atahammala ilaih. Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasul kalau ternyata saya tak punya kemampuan untuk sampai ke sana? Qala, Nabi menjawab, fatuhdi lahu zaitan yusraju fih. Jika engkau memang tidak mampu, kau hadiahkanlah hartamu untuk bisa menyalakan lampu di dalamnya, ya. Kirimkan minyak, kirimkan biaya yang bisa, biaya operasional, ya, untuk lampu menyala dan hidup, untuk supaya air mengalir, ya, untuk ada kebersihannya dan sebagainya. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang mau melakukan itu, fahuwa kaman atahu, maka dia seperti orang yang mendatanginya, ya, maka dia seperti orang yang mendatanginya. Saudara dan sahabat tercinta, seperti orang yang mendatanginya. Coba bayangkan kalau sekarang ini kita berangkat, al-fakir alhamdulillah, selalu diizinkan oleh Allah salam setiap tahun itu antara 2 kali sampai 3 kali berangkat ke Masjidil Aqsa. Biayanya lumayan.
Kalau Masjidil Aqsa saja tanpa umroh, ya lebih kurang 38 juta sampai 40 juta. Masya Allah, 8 hari ya. Tapi kalau seandainya kita langsung umroh ya, umroh plus Aqsa, maka ini antara 56 sampai 60 jutaan ya. Saudara dan sahabat tercinta, tak bisa, biaya kami tak sampai, titipkan harta ke orang yang bisa berangkat ya, lalu dia yang akan masukkan ke, jadi dalam Masjidil Aqsa itu saudaraku ada kotak khusus. Ada kotak khusus gede di bawah tiang terbesar di Masjidil Aqsa itu, di dalam kira-kira baris ke-6 itu dari imam Masjidil Aqsa, ada tiang besar. Nah, di tiang itu dibuatkan satu kotak khusus besar ya. Kotaknya sangat terjaga dan terawat dari bahan besi kalau nggak salah dan kayu terbaik. Masukkan ke dalamnya, titipkan pada orang yang berangkat biar dia masukkan, maka kita dianggap telah sampai ke Masjidil Aqsa dan telah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat dan berhak mendapatkan pahala itu. Masya Allah. Saudara dan sahabat tercinta, boleh kalau anda yang ada yang mau titip, Buya kami boleh titip tidak? Masukkan ke Masjidil Aqsa, ini biaya operasional dari kami. Apakah 500.000, apakah 1 juta, apakah $100, $50, silahkan ya. Selama anda mau titip, silakan. Ini kalau ada izin Allah, insyaAllah tanggal 14 besok kami sudah, tanggal 16 ya, 16 April ini kami sudah kembali akan terbang menuju ke Masjidil Aqsa dengan rombongan lebih kurang ada 2 bus. Wallahu alam, semoga Allah izinkan kami kembali bisa masuk dan sampai di Masjidil Aqsa. Nah, siapa yang mau titip? Tafadhol. Titiplah di nomor rekening Uzma Care kita ya, yaitu BSI 71676840003. Tapi tolong di belakangnya ada angka 500 rupiah ya, ada angka 500. Contoh, saya mau titip 1 juta, 1.500.000 rupiah. Supaya apa? Langsung tim kita tahu bahwa ini adalah titipan untuk Masjidil Aqsa. Nah, kami insya Allah juga pesan kepada tim kami agar menjelang kami berangkat ini dipastikan nomor rekening kita ada nggak ya masuk angka 500 di belakangnya, berarti ada nitip untuk Masjidil Aqsa. Begitu ya. Baik saudara dan sahabat-sahabat tercinta, ini adalah jalan untuk membantu Masjidil Aqsa kita. Soalnya kalau tidak dari kita, maka dari mana lagi bantuan untuk Masjidil Aqsa ini? Dari kita, orang-orang Islam, orang beriman yang bisa membantu nyalanya api dan listrik di sana, bisa membantu mengalirnya air di sana, bisa membantu terawatnya dan bisa dibersihkan kondisi Masjidil Aqsa di sana dari orang-orang beriman yang Allah izinkan sampai mendengar hadis ini sehingga dia tertarik, dia ingin bergabung di dalam upaya seolah-olah dia adalah orang yang ikut berkunjung ke Masjidil Aqsa dan merawat menjaga Masjidil Aqsa dengan titipan harta yang dia kirimkan ke sana. Semoga Allah berkahi. Barakallahu fikum. Oh ya, tadi BSI Uzma Care ya, BSI Uzma Care di 71676840003 atas nama Uzma Care, angka 500 di belakangnya menandakan itu adalah titipan buat Masjidil Aqsa kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.